Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada pembelajaran online kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang berbagai jenis peralatan yang ada di dapur beserta cara penyimpanannya. Nah, meskipun pembelajaran ini bersifat online, Ibu akan tetap mempresentasi kalian secara online pula di akhir materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, Ibu berharap semoga dengan pembelajaran ini anak-anak dapat memahami terkait berbagai peralatan yang ada di dapur beserta cara penyimpanannya. Nah, namun sebelum itu, alangkah lebih baik kita berdoa demi kelancaran proses pembelajaran ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Nah, kita tahu kan, pada proses pengolahan sebuah makanan, itu tentunya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu pemilihan bahan, dan yang kedua, yaitu penggunaan alat. Dimana kita tahu bahwa pemilihan bahan kemarin sudah dijelaskan, baik itu terkait bahan nabati maupun bahan hewani. Nah, pada pengolahan bahan mentah menjadi produk makanan yang siap saji, tentunya memerlukan peralatan, di mana peralatan ini berguna untuk menunjang kelancaran proses produksi itu sendiri. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi peralatan yang ada di dapur, di mana terdiri dari 4. Yang pertama yaitu untuk menunjang proses produksi, baik secara efektivitas, efisien, nilai guna tinggi, dan tingkat keawetan yang terjamin. Lalu yang kedua yakni menjaga mutu kualitas makanan. Lalu yang ketiga yakni meningkatkan produktivitas dan kenyamanan kerja. Lalu yang keempat yakni mencapai target dari segi kualitas maupun kuantitas produksi. Nah, adapun syarat-syarat peralatan yang baik diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu mudah untuk dibersihkan, sehingga alat bisa dirasa steril dan higienis. Lalu yang kedua, yakni peralatan mudah dilihat apabila kotor dan mudah dilihat apabila bersih. Lalu yang ketiga, yakni memiliki permukaan yang halus dan rata, sehingga peralatan mudah untuk dibersihkan. Lalu yang keempat, yakni memiliki tekstur yang kuat dan keras, sehingga peralatan itu tidak mudah rusak, bahkan tidak mudah penyok. Lalu yang kelima, yakni peralatan tahan karat, di mana kita tahu bahwa karat itu sangat berbahaya dan dapat mencemari makanan. Lalu yang keenam, yakni tahan pecah, terutama pada bahan yang terbuat dari kaca. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang berbagai jenis peralatan yang ada di dapur, yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan besar kecil ukurannya. Lalu yang kedua, berdasarkan fungsinya. Lalu yang ketiga, berdasarkan energinya. Yang keempat, berdasarkan bahannya. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, berdasarkan besar kecil ukurannya. Yakni berdasarkan besar kecil ukurannya juga dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kitchen utensil, dan yang kedua yaitu kitchen equipment. Dimana kita tahu bahwa kitchen utensil yakni peralatan yang memiliki ukuran kecil dan mudah untuk dipindahkan. Sedangkan kitchen equipment yakni peralatan yang berukuran besar, berat, dan sulit untuk dipindahkan. Nah, adapun yang tergolong dalam kitchen utensil yakni ada 3, yakni ada pastry utensil, contohnya seperti loyang, seperti piping bag, seperti rolling pin, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yakni ada cutting utensil, yakni berbagai peralatan yang digunakan untuk memotong. Lalu yang ketiga yakni ada cooking utensil. Nah, selain itu, ada pun yang tergolong dalam kitchen equipment, di mana dibagi juga menjadi 3, yakni ada large kitchen equipment, lalu ada mechanical equipment, lalu ada yang terakhir yaitu freezing equipment. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis peralatan yang ada di dapur berdasarkan fungsinya, yakni dibedakan menjadi 3. Yang pertama, preparation equipment, yakni peralatan yang digunakan untuk mempersiapkan makanan sebelum proses pengolahan. Lalu yang kedua, yakni ada
processing equipment, yakni peralatan yang digunakan pada proses pengolahan. Lalu yang ketiga yaitu ada service atau plating equipment, yakni peralatan yang digunakan untuk menyajikan makanan. Nah, adapun contoh dari ketiga ini, yakni yang pertama, dari preparation equipment, itu contohnya ada dough mixer, yakni alat yang digunakan untuk mencampur adonan. Lalu yang kedua, yakni ada food blender yang digunakan untuk menghaluskan makanan, contohnya seperti buah maupun sayuran. Lalu yang ketiga, yaitu ada bread slicer, yakni alat yang digunakan untuk mengiris roti dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yakni processing equipment, yakni peralatan yang digunakan pada proses pengolahan. Contohnya yaitu ada berbagai utensil, lalu ada berbagai oven, lalu ada berbagai pot dan pan, ada berbagai knife, pisau, lalu ada berbagai frying pan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh yang termasuk dalam service atau plating equipment, yakni terdiri dari kitchen platter, yaitu alat untuk menyajikan makanan yang berupa piring saji, baik itu bulat, kotak, maupun lonjong. Lalu ada slicing platter, yaitu piring saji yang digunakan untuk menyajikan steak. Lalu ada casserole, ada salt dish, lalu ada marmite yang digunakan untuk menyajikan sup yang tahan panas. Lalu ada basket, yaitu keranjang buah maupun keranjang roti. Lalu ada siret, yaitu alat yang tahan panas yang digunakan untuk memasak telur. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi berbagai jenis peralatan yang ada di dapur berdasarkan energinya, yakni dibedakan menjadi 7. Nah, yang pertama yaitu elektrik dengan muatan listrik. Lalu yang kedua steam, yakni dengan uap air, di mana fase gas yang diperoleh dari didihan air. Lalu yang ketiga yakni ada gas. Lalu yang keempat ada halogen. Yang kelima ada oil. Lalu yang keenam ada microwave, yakni menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan maupun menghangatkan makanan. Lalu yang terakhir yaitu ada infrared, di mana menggunakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombangnya lebih panjang daripada cahaya tampak, di mana cahaya tampak akan menimbulkan warna merah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan jenis peralatan yang ada di dapur berdasarkan bahannya. Kita tahu dibedakan lagi menjadi 6, yakni yang pertama yaitu ada stainless steel, lalu yang kedua ada aluminium, yang ketiga ada besi, dan yang keempat ada plastik, yang kelima ada kayu, lalu yang keenam ada kaca tahan panas. Nah, dimana kita tahu bahwa setiap bahan-bahan tersebut itu memiliki kelebihan maupun kekurangan. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu stainless steel. Stainless steel memiliki kelebihan yakni tahan karat, mudah dibersihkan, dan tidak bereaksi terhadap makanan. Namun, stainless steel memiliki kekurangan yakni harganya itu cenderung lebih mahal. Yang kedua yaitu ada aluminium, di mana aluminium memiliki kelebihan yakni ringan, mudah menghantarkan panas, dan tidak bereaksi terhadap makanan. Namun aluminium memiliki kekurangan yakni mudah penyok, mudah bocor, dan lengket. Selanjutnya Ibu menjelaskan terkait bahan besi, di mana bahan besi memiliki kelebihan yakni mudah menghantarkan panas, namun memiliki kekurangan yakni mudah berkarat, di mana karat ini dapat mencemari makanan. Lalu yang keempat yakni terbuat dari bahan plastik, di mana kita tahu bahwa bahan plastik memiliki keunggulan yakni mudah dibersihkan dan awet. Namun pada bahan plastik ini ada yang bahan plastik tahan terhadap panas, ada yang tidak tahan terhadap panas. Nah, kekurangan dari bahan plastik yang tidak tahan panas ini yakni dapat mencemari makanan. Lalu yang selanjutnya yaitu nomor 5, itu ada bahan yang terbuat dari kayu, di mana kayu ini memiliki zat antimikrobia yang dimana dapat melindungi makanan dari kontaminasi atau cemaran mikroba. Nah, namun pada penyimpanan maupun pada proses pencuciannya itu harus dilakukan secara tepat, di mana dengan cara dicuci, lalu dikeringkan, lalu disiram dengan air panas, lalu dikeringkan kembali. Nah,
Adapun kekurangan dari bahan kayu, yakni apabila dalam proses pencucian maupun penyimpanannya tidak dilakukan secara tepat, maka bahan kayu ini akan mudah berjamur. Selanjutnya yang keenam yaitu bahan kaca. Di mana bahan kaca ini kita tahu ada yang berwarna bening, lalu ada yang berwarna putih seperti keramik. Nah, bahan kaca yang tahan panas ini memiliki keunggulan yakni menghantarkan panas, mudah menghantarkan panas, lalu tidak bereaksi terhadap makanan sehingga dirasa aman dan memiliki tampilan yang menarik dan cantik. Adapun kekurangan dari bahan kaca ini yaitu harganya cenderung mahal dan mudah sekali pecah. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara penyimpanan peralatan yang baik, yakni ada 4. Yang pertama yaitu peralatan harus dikemas setelah digunakan, jadi langsung dikemas, lalu diperiksa kondisinya. Lalu yang kedua yakni diberi label identifikasi card yang jelas spesifikasinya. Lalu yang ketiga yakni apabila peralatan ini bersifat perlu dirakit, maka kita harus tahu dan harus memanggil orang yang mampu untuk merakitnya. Lalu yang keempat yakni peralatan yang besar alangkah lebih baik disimpan secara terpisah dengan peralatan yang kecil, maupun sebaliknya, peralatan kecil penyimpanannya dipisah dengan peralatan yang besar. Nah, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, apabila anak-anak ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom diskusi. Nanti biar kita bisa langsung diskusi secara bersama-sama. Nah, untuk menutup materi pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, sekarang tolong buat satu kelompok terdiri dari 3 orang dan diskusikan terkait berbagai macam contoh dari peralatan kitchen utensil maupun kitchen equipment. Sebutkan saja minimal 5, lalu cari kegunaannya dan cari juga prosedur penggunaannya, serta klasifikasikan bagaimana cara perawatannya berdasarkan bahannya. Nah, gimana? Apakah sudah paham dengan diskusi yang akan kalian lakukan? Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pada pembelajaran ini anak-anak bisa mempelajari tentang berbagai fungsi peralatan, berbagai syarat peralatan yang baik, berbagai cara penyimpanannya, dan mengetahui berbagai jenis peralatan yang ada di dapur. Nah, semoga dengan ilmu ini Ibu harap anak-anak lebih mengerti dan memahami sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila banyak perkataan maupun perbuatan Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.